Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah doa penyembahan kita pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita kesempatan kembali untuk sama-sama bersekutu di dalam doa kita. Dan sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan jika malam hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersekutu di dalam ibadah doa penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, kami percaya di dalam doa kami Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami boleh mencurahkan segala isi hati kami di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, tangan Tuhan selalu terulur buat kami, menolong kami. Dan bila Tuhan saat ini, kami mau datang bersama-sama merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi berkat buat kami, untuk kami semakin yakin akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita akan merenungkan ayat dari firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-24. Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Tuhan, firman Tuhan sudah berkata kepada kita, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Saat ini kita tahu bahwa kita mungkin sama-sama berada di dalam masa-masa kesesakan. Masa-masa pandemi ini membuat kita merasakan apa-apa harus dibatasi, apa-apa harus dikurangi. Kegiatan usaha dibatasi, orang-orang yang bekerja juga dibatasi, anak-anak sekolah dibatasi, bahkan ibadah pun dibatasi. Semua pembatasan ini membuat kita mungkin sama-sama merasakan masa-masa yang sulit. Kita tidak bisa bergerak seperti dahulu lagi. Kita tidak bisa beribadah bebas seperti dulu lagi. Tapi keadaan seperti ini tidak akan membuat kita menjadi tawar hati. Seperti firman Tuhan katakan, jika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Kita ingat bagaimana perjalanan bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Ketika bangsa Israel melihat, kepada para pengintai melihat bahwa ada orang-orang raksasa, orang-orang yang besar, bahkan mereka merasakan tawar hati dengan menyebut diri mereka seperti belalang dibandingkan raksasa-raksasa itu. Di situ kekuatan mereka menjadi lemah. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb yang saat itu mereka percaya bahwa mereka mampu mengalahkan raksasa-raksasa itu karena mereka ingat janji Tuhan bahwa Tuhan sudah berkata, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan yang akan berjalan di depanmu, memberikan kemenangan. Mereka percaya janji Tuhan, dan dengan janji itu mereka tidak menjadi tawar hati. Mereka mempunyai kekuatan. Mereka mampu melawan raksasa-raksasa itu. Raksasa itu boleh berkata, bagai masalah-masalah kita yang besar, yang saat ini mungkin kita semua sama-sama hadapi. Kemana-mana kita tidak bebas, kemana-mana bertemu dengan orang kita menjadi curiga karena takut tertular, takut ada bertemu dengan OTG apa segala macam, sehingga membuat kita tidak nyaman. Tetapi ketika Tuhan berkata, jangan takut, keadaan yang tidak menentu seperti sekarang, kalau kita hadapi dengan tawar hati, maka kita tidak memiliki kekuatan. Tetapi ketika kita mau berpegang pada janji Tuhan, kita tahu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kami tidak tawar hati. Paulus katakan banyak masalah yang harus dihadapi, tetapi dia tidak menjadi tawar hati. Dia dengan tegas katakan, kami tidak tawar hati. Mungkin manusia lahiriah kita semakin merosot dengan keadaan ekonomi yang serba tidak menentu. Mungkin kita
berpikir gitu ya, kedepannya akan seperti apa. Dengan usaha yang harus dibatasi, apakah kita bisa berusaha kembali seperti dahulu? Secara lahiriah kita mungkin merosot, keadaan sekeliling kita, keadaan secara lahiriah kita mungkin merosot. Tetapi dengan keadaan seperti ini memaksa kita untuk kita semakin menguatkan manusia batiniah kita. Itu katakan, bahkan Paulus katakan, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ketika kita mungkin sekarang banyak beraktivitas di rumah, sepertinya kita diberi kesempatan untuk kita banyak bersekutu bersama dengan keluarga, bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dengan keluarga kita. Kita diberi kesempatan untuk yang lebih banyak, untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa, berlutut, bersama-sama memuji Tuhan. Kita dibaharui, semakin dibaharui, manusia batiniah kita semakin dibaharui, iman kita semakin dibaharui. Keadaan yang memaksa kita seperti ini, itu adalah menjadi cara Tuhan untuk menguatkan kita. Jangan kita pernah merasa tawar hati di dalam keadaan seperti ini, tapi kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Jangan sampai kecil kekuatan kita, jangan sampai lemah kekuatan kita. Jika kita sering dengar jaga imun, kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap bersemangat, kita harus menjaga badan kita, minum suplemen segala macam untuk kita jaga imun. Satu hal lagi, jaga iman. Jaga iman itu bagaimana? Yaitu jangan pernah tawar hati. Ketika kita tawar hati, maka kecil kekuatan kita. Dengan kata lain, kita akan semakin lemah. Tetapi ketika kita dengan berani, kita tidak takut karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu berjalan di depan kita, maka kita akan menjadi kuat. Iman kita akan semakin dikuatkan. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-17 bagian A, di situ dikatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Tuhan mendampingi kita, Dia menguatkan kita. Dia tidak, kalau berkata mendampingi berarti Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia ada menguatkan kita. Ketika kita melihat sekeliling kita, keadaan kita seperti sekarang ini, jangan pernah kita menjadi tawar hati. Kita tetap percaya, kita tetap yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia berjalan bersama kita, tidak akan pernah kita ditinggalkan sendirian. Dan itu yang harus kita pegang, supaya kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Keadaan mungkin boleh melemahkan kita, tetapi kita tidak akan pernah merasa lemah karena kita berjalan bersama Tuhan. Ada Tuhan yang selalu mendampingi kita. Dan terlebih, mari kita mau sama-sama lebih rajin lagi, lebih tekun lagi datang kepada Tuhan. Karena pertolongan satu-satunya yang kita miliki hanya dari Tuhan. Sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita, sehingga kita bisa melawan segala raksasa permasalahan kita. Kita tidak akan takut, kita tidak akan tawar hati. Kita akan mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Selamat malam. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama kembali bersatu untuk kita menyembah, memuliakan, meninggikan, dan mengagungkan Allah kita. Firman Tuhan, perkataan Allah sudah kita dengar. Saatnya kita akan bersekutu, karena dalam hidup kita tidak akan pernah terlepas dari pertolongan dari Allah. Kehidupan kita sangat memerlukan Allah. Bahkan hati kita akan merasa tenang karena Allah menjamin hidup kita, bahkan sampai keselamatan kita. Di dalam Allah kita boleh temukan ketenangan, kedamaian, dan sukacita. Satu pujian mengatakan, pertolonganmu. Hati
benar Bapa. Kami bagai tanah yang gersang. Kami rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Bekerjalah Bapa, Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Kami rindu hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin Yesus. Amin Yesus. Biarlah Bapa, kami tetap merindukan untuk selalu berada di dekat Engkau. Kami mau berdiam di rumah-Mu Bapa, menikmati hadirat-Mu Yesus. Satu hal yang kami rindu Bapa, sekalipun sehari saja kami berada di pelataran-Mu Bapa, kami rasakan damai yang luar biasa Yesus. Pujian ini mengatakan, satu hal yang kurindu, kita mau berdiam di rumah Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku inginkan,
Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami merasakan Tuhan, Engkau hadir di sini. Kami rasakan lawatan-Mu. Layakan kami Yesus. Layakan kami Bapa. Ampuni Yesus, ampuni kami, dan jadikan kami alat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah di dalam pujian ini Bapa merupakan satu janji dari kami Yesus, untuk kami tetap berharap sama Engkau Bapa, karena kami percaya Yesus, satu orang pun tak mampu akan menutup berkat Engkau buat kami Yesus. Sakit penyakit, kesehatan kami Engkau jamin Bapa. Bila saat ini pintu kesehatan itu tertutup untuk semua, tiada yang mustahil buat Engkau Bapa. Engkau yang akan membukakan pintu itu Bapa. Kesehatan, kesembuhan boleh terjadi buat kami Bapa. Pemulihan negeri ini Bapa boleh terjadi buat negeri kami tercinta Bapa. Kedamaian di tiap-tiap negara di dunia ini Bapa. Makin banyak orang percaya pada Engkau, makin banyak lutut yang bertelut di hadapan Engkau Bapa. Kami percaya Yesus, kami percaya itu semua Bapa, karena janji-Mu iya dan amin. Satu pujian mengatakan, segala perkara kuserahkan padamu. Benar Yesus.
kita akan berdoa masing-masing. Katakan pada Allah, Dia menjamin hidup kita. Ungkapkan apa yang ada di dalam benak kita. Katakan pada Yesus, karena Dia menunggu kita. Biarkan musik ini mengalun dan kita akan berdoa pribadi lepas pribadi. Mari hampiri Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Sangat baik Bapa. Kasih-Mu melebihi segalanya Yesus. Engkau mengerti. Dan Kau jawab susahku. Kau balut lukaku. Janjikan yang baik. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terima Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Sekali lagi Yesus, Engkau memang sungguh Allah kami yang baik. Kami bersyukur Bapa memiliki Engkau. Kami boleh dijamin oleh darah-Mu Bapa. Kami boleh dijamin oleh pengorbanan-Mu Yesus. Ampuni kami dan layakan kami Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir lidah kami saat kami mengangkat pokok doa, itulah yang berkenan di hadapan Engkau Yesus. Kami akan mulai pokok doa malam ini Bapa. Biarlah Engkau menguduskan, menyucikan siapapun yang akan berdoa malam ini Yesus. Pribadi lepas pribadi Engkau sudah lawat kami. Bahkan Engkau sudah mengetahui lebih dulu isi hati kami sebelum kami mengatakan Bapa. Dengan penuh kasih, saya minta Ibu Esther untuk mengangkat pokok doa yang pertama, yaitu tentang keluarga gembala. Berikut pelayanannya, kesetiaan para pelayan-pelayan Tuhan di dalam setiap wadahnya, dan program pelayanan online yang ada di gereja kita GPTI Baranang Siang. Sekiranya Tuhan memberkati Ibu Esther. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapa, Allah yang disembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur bila pada malam hari ini kembali Engkau memberikan pada kami kesempatan yang baik ini untuk kami boleh bersama-sama bersekutu denganmu, memuji menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau mengerti
situasi kondisi saat ini. Begitu banyak orang-orang yang di dalam kekelaman, di dalam penderitaan, di dalam persoalan permasalahan kehidupan ini. Tetapi kami meyakini semuanya ini boleh terjadi, karena di balik rencana ini Engkau memiliki maksud tujuan yang baik. Mungkin saat ini kami tidak tahu, tetapi bila kami mau bersabar, kami akan melihat apa yang akan Kau kerjakan atas semua kejadian-kejadian yang sedang terjadi ini. Engkau ingin agar kami tetap dekat melekat kepada Engkau, supaya kami juga boleh mendengar akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik kami yang saat ini berkumpul di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biar kami menyatukan hati berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang akan kami panjatkan. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Herson Setiawan, di mana Kau tetap memberi kesehatan, kekuatan, semangat, kesabaran. Dan terima kasih karena bukan suatu kebetulan Kau memberikan kepadanya tugas tanggung jawab yang sangat luar biasa ini untuk tetap membawa kepada kami semua, baik jemaat di Baranang Siang ataupun yang ada di pusat di gereja OL. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya ini karena Kau mempunyai suatu maksud dan tujuan yang baik. Biarlah melalui ibadah yang saat ini sedang dikerjakan, tidak secara terbuka tapi secara online, tidak mengurangi rasa syukur kami. Walaupun di rumah, walaupun di sini, tapi Engkau tetap melawat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kau memberkati untuk Bapak Herson di dalam tugas tanggung jawabnya. Biarlah Engkau selalu mendukungnya dimanapun beliau berada, dimanapun beliau melayani kami. Kami juga bersyukur setiap hari mendapatkan renungan-renungan. Tentunya ini sangat berguna bagi kami, karena Engkau tahu Tuhan, di saat-saat seperti ini banyak sekali hal yang sedang kami rasakan. Kami perlu selalu suntikan, kami perlu firman-Mu, kami perlu setiap renungan-renungan yang dibagikan itu memberikan kami solusi, memberikan kami untuk tetap sabar, tabah, kuat dalam menjalani hidup ini. Kami bersyukur Kau berkati beliau. Hamba tidak tahu apapun jadi pergumulan, apapun jadi doa-doanya, tapi Engkau melihat dan mengetahui. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa dan pergumulannya. Berkati dia sebagai imam di tengah keluarganya. Berkati Ibu Nenek sebagai Ibu Gembala kami, yang tetap Kau berikan dia kesehatan, kekuatan untuk bekerja di rumah sakit. Beri dia kesabaran, ketabahan. Walaupun di situasi kondisi seperti ini, tapi Kau akan tutup bungkus dimanapun dia melakukan pekerjaannya untuk pasien-pasiennya yang ada. Berkati biarlah dia menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sana. Berkati putra-putrinya Senia, Happy dan Jason dalam sekolahnya. Kami yakin Kau selalu menopang, mendukung, sehingga mereka bertumbuh berkembang di dalam Engkau, menjadi contoh teladan untuk teman-temannya. Jadikanlah terang dimanapun anak-anak ini berada, dan makin hari makin mencintai Engkau dengan setiap pelayanan-pelayanan yang dia lakukan. Terima kasih Tuhan, jadikanlah keluarga ini contoh teladan, menjadi berkat buat tetangga kanan kiri depan belakang. Berkati semuanya, juga Engkau berkati setiap pelayanan di gereja ini Tuhan. Kau berkati, walaupun mungkin saat ini para pelayan tidak sepenuhnya bisa melayani Engkau karena satu dua hal yang Engkau tahu, tetapi mereka tetap beriman kepadamu, tetapi mereka juga rindu untuk bisa melayani Engkau. Engkau tolong mereka apabila mereka sakit, isoman ataupun yang ada di rumah sakit. Hamba mungkin tidak bisa mengatakan satu persatu, hamba mungkin tidak tahu kepada mereka pribadi lepas pribadi, tapi Engkau tahu Tuhan. Tolong mereka Tuhan, jamah mereka dan bilur-bilur menyembuhkan siapapun, baik mereka para pelayan, baik mereka jemaat, baik mereka siapapun Tuhan.
Engkau tolong mereka semua hingga pada saat waktu yang lain nanti mereka bisa kembali melayani Engkau di tempat ini. Engkau berkati pelayanan-pelayanan yang masih bisa dilakukan oleh jemaat-Mu yang rindu melayani Engkau terus Tuhan. Kembalikan berlipat-lipat kali ganda setiap pelayanan dia boleh menjadi dupa harum di hadapan Engkau. Engkau memberkati Tuhan untuk setiap pelayanan masih bisa dilakukan, baik untuk minggu, untuk ibadah, walaupun hanya sekali, tapi itu sangat bermanfaat buat kami semua. Baik ibadah untuk Selasa, Engkau juga akan berkati Tuhan. Biarlah ini juga menjadi sesuatu berguna, bermanfaat untuk kami selalu. Engkau juga memberkati setiap wadah-wadah yang ada. Kami rindu Tuhan, Engkau akan tetap memberikan kami semangat, kerinduan untuk suatu saat bila Engkau berkenan Tuhan, waktunya adalah waktu-Mu. Engkau akan mengembalikan ibadah-ibadah yang ada di tempat ini. Setiap baik itu kaum wanita, kaum bapak, pria, kaum remaja, pemuda, bahkan sekolah minggu. Berkati mereka yang tetap melayani secara online. Kau berkati setiap kerinduan pelayan-pelayan-Mu untuk membawa di dalam setiap wadah itu untuk tetap melakukan ibadah-ibadahnya walau secara online. Engkau melihat mereka, Engkau mengetahui mereka, Engkau tetap persatukan kami walaupun kami jauh di mata, tapi tetap dekat di hati. Kami rindu Tuhan, kami sering merindukan saat-saat indah kebersamaan kami, tapi kami juga tahu semuanya adalah waktu-Mu Tuhan, waktu-Mu yang terbaik buat kami. Hamba juga berdoa untuk Julian. Hamba mendengar dia mendapatkan suatu pekerjaan, tapi dia masih belum bisa memutuskan. Tuhan, bila ini adalah kehendak-Mu, bila ini adalah pekerjaan yang memang datang daripada-Mu, lancarkan Tuhan agar semuanya dia bisa memutuskan dengan baik. Tetapi bila ini akan menjadi batu sandungan di suatu saat, jauhkan semuanya daripadanya. Biarlah berkat hanya datang daripada-Mu. Seberapapun berkat yang Kau berikan pada pribadi-pribadi, keluarga lepas keluarga, sedikit banyak, tapi Engkau menjadikan sedikit tidak kekurangan dan banyak tidak kelebihan. Itulah janji-Mu kepada kami semua. Biarlah kami tetap percaya akan pemeliharaan itu kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin banyak hal yang hamba lupa untuk memperkatakan karena keterbatasan hamba menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Selanjutnya untuk pokok doa yang kedua, mari kita akan doakan saudara-saudara kita yang di dalam pergumulannya, baik yang sakit, yang berbeban berat, atau yang lagi mencari tempat kerja. Doakan juga program pemerintah di dalam mengentaskan pandemi COVID-19, termasuk tenaga medis yang berjuang di garis depan, tenaga keamanan Polri juga, demi keamanan bangsa dan negara ini. Tak lupa kita doakan juga kesatuan gereja-gereja di sekitar kita dan para hamba Tuhan luasnya untuk negeri kita tercinta ini. Dengan satu kasih, nanti Bapak Gembala yang akan menutup doa ini, satu pujian kita akan angkat. Hanya dekat kasih-Mu Bapa.
Jagai hati kami selalu Tuhan. Dialah yang memancar dari hati kami. Yang keluar dari hati kami adalah kehidupan, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menjadikan pengaruh dampak baik Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Seberapa jemaat Tuhan yang sudah bergabung dalam ibadah doa malam ini, kami tetap menyatukan hati kami Tuhan. Buat anak-anak Tuhan, dalam setiap keadaan kami Tuhan. Saat ini mungkin banyak anak Tuhan yang sedang ada dirawat di rumah sakit, di antaranya Bapak Yudi, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Nyatakan kuasa Tuhan, mujizat roh pertolongan Tuhan di dalam Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dalam kuatkan istri, anak-anak, anaknya, orang tuanya, kuatkan mereka Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang mungkin hamba-Mu tidak tahu keadaan mereka saat ini sedang lemah. Kuatkan mereka Tuhan. Dalam keadaan susah Allah hiburkan mereka Tuhan. Di dalam kekurangan Tuhan cukupkan mereka Tuhan. Mungkin mereka saat ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sumber pertolongan kami ada datangnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Kami tetap berdoa buat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, gereja-gereja, baik yang ada di wilayah Majalaya dan sekitarnya. Ada wadah PGMS Tuhan berkati, ada wadah BKSG Allah memberkati gereja-gereja se-Bandung Selatan, ada gereja wilayah 1, wilayah 2, ada majelis daerah dan majelis pusat. Tuhan, kami serahkan gereja-gereja yang ada. Biarlah di masa pandemi ini kami tetap percaya gereja tetap memberikan dampak yang positif, memberikan cahaya, terang, garam bagi dunia ini. Kuatkan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, persatukan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk kami tetap bergandengan tangan, tetap bersatu untuk memberitakan kabar baik dari Engkau Tuhan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami berdoa juga buat garda terdepan. Ada para perawat, dokter-dokter yang menangani, baik yang ada di klinik, baik yang di puskesmas, baik yang di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, jagai mereka, lindungi mereka, berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Engkau mengerti keadaan kami masing-masing Tuhan. Satukan kami anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, untuk kami tetap bergandengan tangan. Kami tahu bahwa ketika kami bersatu hati, ketika kami saling mendukung, saling menguatkan, kami tetap bisa berjalan, sampai Tuhan datang yang kembali yang kedua kali Tuhan. Kami dimampukan, dikuatkan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Apapun yang belum kami doakan, Tuhan sempurnakan. Tuhan mengetahui setiap pergumulan kami semuanya Tuhan. Tidak terlewat. Tuhan melawat jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Baik anak-anak, remaja, pemuda, kaum pria, kaum wanita, para lansia. Tuhan berkati dan lindungi kami. Tuhan pelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau akhiri doa malam ini. Kami percaya hanya kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.